Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas ya atau memberikan contoh suatu studi kasus mengenai pengaruh kebijakan tarif dan non tarif, pengaruh kebijakan tarif dan non tarif negara pengimpor terhadap ekspor olahan tuna Indonesia. Nah, ini suatu jurnal ya yang disusun oleh Priyatno, Novia Alumi, dan Listiani serta Farhan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh ya mengenai kebijakan tarif dan non tarif ya dari negara pengimpor terhadap ekspor ikan tuna Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan importir tarif dan non tarif terhadap kinerja ekspor tuna olahan Indonesia. Nah, ini. Di era globalisasi, perdagangan internasional tidak hanya menghadapi keberadaan kebijakan tarif, tetapi juga kebijakan non-tarif. Menurut Budi Asi, tindakan non-tarif adalah tindakan yang secara ekonomi dapat mempengaruhi perdagangan barang internasional, mengubah volume perdagangan dan harga perdagangan. Sejauh ini, sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh non-tarif adalah di bidang sanitasi dan perlindungan tanaman, hambatan teknis perdagangan. Kemudian sanitasi dan apa tadi TBT ini hambatan teknis perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran konsumen global tentang masalah kesehatan. Jadi hal itu dipacu oleh kesadaran konsumen tentang masalah kesehatan. Masalah kesehatan seiring dengan peningkatan pendapatan membutuhkan produk berkualitas tinggi dan aman. Kebijakan tarif SPS dan TBT semakin banyak diterapkan pada produk pertanian. Dalam banyak kasus, nah perikanan ini termasuk ke dalam pertanian ya. Dalam banyak kasus penerapan pedoman SPS dan TBT pada komoditas pertanian seperti sayuran, hewan, jadi termasuk ya. Perikanan itu masuk di dalam kelompok besar pertanian dan makanan olahan. Makanan olahan termasuklah ekspor tuna olahan tadi ya. Didorong oleh potensi dampak kesehatan manusia secara langsung atau tidak langsung dari kelompok produk ini. Selain penerapan kebijakan non tarif ini membuat negara pengekspor resah. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai negara pengekspor resah karena dengan kebijakan non tarif ini agak sulit masuk ya produk dari kita. Jadi ada semacam pembatasan walaupun dalam bentuk non tarif. Meningkatnya adopsi kebijakan non tarif oleh negara pengimpor menjadi perhatian negara pengekspor, khususnya negara berkembang seperti negara kita kan. Penerapan kebijakan non tarif ini secara serius bisa menghambat perdagangan internasional dan menghambat akses pasar. Jadi bisa menghambat ya. Jadi ekspor ikan Indonesia itu harus memenuhi standar kesehatan. Nah, itu tadi ya. Sanitasi tadi kan. Khusus untuk negara berkembang termasuk Indonesia dengan perekonomian terbuka, Indonesia mengandalkan aktivitas perdagangan internasional sebagai pertumbuhan ekonomi. Menyatakan bahwa sekitar 30% produk domestik Indonesia itu berasal dari ekspor. Nah, luar biasa ya, pentingnya ekspor bagi ekonomi kita. Ekspor hasil laut merupakan bahan baku terpenting untuk mendongkrak PDB. Nah, dari ekspor tadi, ekspor hasil laut merupakan bahan baku terpenting untuk mendongkrak PDB, produk domestik bruto ya. Produk domestik bruto ini adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia atau diproduksi selama 1 tahun. Sektor perikanan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDB. Nah, di sektor pertanian. Jadi sektor perikanan ini bagian dari sektor pertanian.
Ada perkebunan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan. Nah, itu semua masuk di dalam sektor besarnya pertanian ya. Nah, sektor perikanan ini merupakan nomor 2 penyumbang setelah perkebunan, setelah subsektor perkebunan. Nah, ini termasuklah di sini sawit ya, perkebunan. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB tumbuh rata-rata sebesar 4,8% selama 5 tahun. Tingginya PDB subsektor perikanan antara lain karena produksi ikan Indonesia yang besar, produksi ikan yang besar, ya. Kondisi perairan Indonesia yang luas sangat menguntungkan untuk produksi perikanan, baik perikanan maupun budidaya. Menurut data FAO, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua dunia setelah Cina, dan produsen perikanan perikanan budidaya kita nomor 3 setelah Cina dan India. Meskipun memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi, Indonesia masih belum menjadi pengekspor hasil laut terbesar, belum dapat nomor 1 ya. Indonesia menghadapi beberapa tindakan non tarif. Nah, ini dia. Kita mendapat tindakan non tarif ya, menghambat ekspor kita dengan non tarif. Sebagaimana dibuktikan oleh beberapa kasus penolakan makanan laut Indonesia. Nah, ini ya. Kasus penolakan makanan laut Indonesia yang paling ditolak di Uni Eropa ya. Di Eropa ditolak masalah kesehatan. Lebih banyak dari udang dan kepiting ditolak masuk Eropa ya. Dengan diterapkannya kebijakan non tarif di negara tujuan, Indonesia perlu lebih memperhatikan persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan apa yang diminta oleh negara importir. Kita perlu meningkatkan kualitas ekspor produk kita. Berbagai bentuk produk tuna seperti segar, beku, filet, dan produk olahan menjadi penyumbang terbesar kedua nilai ekspor sektor perikanan. Nah, dari ikan tuna ya. Dari ikan tuna nomor 2 terbesar. Tuna olahan memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk lain dari tuna. Jadi yang paling tinggi dari ikan tuna itu adalah tuna olahan. Pada tahun 2018, volume ekspor produk olahan tuna mencapai 82 ribu ton. Bayangkan itu, 82 ribu ton. Dengan nilai 387 juta dolar. Oleh karena itu kami menganalisis dampak tindakan tarif dan non-tarif oleh negara pengimpor terhadap kinerja ekspor tuna. Nah, maksud dari penelitian ini ya. Nah, kajian pustaka kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah pengaturan sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Itu namanya tarif. Bea yang dipajak yang dipungut. Pajak impor dan ekspor dikenakan untuk menaikkan biaya impor barang tertentu. Bagi konsumen dalam negeri, cara ini dapat mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi eksportir, tarif membuat produknya kurang kompetitif di negara pasar tujuan. Selain itu, mengenakan tarif melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang sedang berkembang, dan dapat berkontribusi pada penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam dumping. Nah, jadi politik dumping itu menjual lebih murah di luar negeri. Nah, ini politik yang kotor ini ya dari negara-negara luar. Dia menjual produknya itu lebih murah di luar negeri dari dalam negeri. Namanya politik dumping. Harga jual dengan harga beli lebih rendah dari harga pasar. Tarif juga dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Kalau bagi pemerintah ya meningkatkan pajak. Kalau bagi konsumen ya kita lebih mahal membeli barang-barang dari luar negeri, barang-barang impor. Dimulai dengan keputusan dan cara pembatalan berikut beberapa jenis tarif atau istilah tarif lainnya beserta pengertian dan definisinya. Tarif nominal adalah tarif untuk barang-barang tertentu. Sebagaimana tercantum dalam buku Tarif Impor Indonesia atau BTBMI. Tarif proteksi efektif adalah kenaikan nilai tambah di bidang manufaktur yang disebabkan oleh perbedaan antara tarif nominal barang jadi atau CBU
dan tarif nominal bahan baku atau bahan baku yang diimpor. Tiga, tarif berdasarkan harga, burden rate, adalah rasio yang digunakan untuk alokasi overhead praproduksi. Tarif bunga efektif adalah tingkat bunga pasar pada saat obligasi diterbitkan. Tarif dasar atau basing rate adalah tarif yang menentukan biaya lainnya. Tarif diskonto adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung bunga yang akan dikurangkan dari nilai jatuh tempo obligasi. Tarif pajak adalah tarif pajak yang diterapkan pada penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Tarif pajak marginal adalah tarif pajak tertinggi dikenakan atas penghasilan wajib pajak. Tarif transito adalah tarif untuk kargo transit. Tarif varian upah langsung adalah perbedaan antara tingkat yang sebenarnya dibayarkan untuk upah langsung dan biaya produksi barang. Banyak ya jenis-jenis tarif ini. Tarif yang ditentukan terlebih dahulu, predetermined transfer price, tarif ad valorem, pajak impor yang dihitung berdasarkan persentase. Wah, kalian harus lebih belajar lagi ya mengenai tarif-tarif ini. Ada sekolahnya ini ya, sekolah bea cukai ya. Nah, kemudian ada namanya kebijakan non tarif. Nah, inilah termasuk yang kita pelajari kuota ya. Selain kuota rupanya ada lagi. Kebijakan non tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Kebijakan non tarif dianggap sebagai pencegah impor. Nah, ini kebijakan non tarif dianggap sebagai pencegah impor karena dia menghambat atau memperlakukan barang impor secara tidak adil. Tindakan non tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan karena pembatasan kondisi pasar atau persyaratan faktor-faktor tertentu yang membuat produk impor mahal. Hambatan non tarif dapat dikelompokkan sebagai berikut. Batasan tertentu, B. Peraturan kepabeanan, C. Partisipasi pemerintah yaitu pajak impor, D. Bentuk-bentuk kebijakan non tarif. Nah, ini hambatan non tarif ya. Perizinan adalah hambatan non tarif yang paling umum digunakan dalam peraturan impor langsung. Lisensi diberikan kepada pengusaha oleh pemerintah yang memungkinkan pengusaha untuk mengimpor jenis barang tertentu ke negara tersebut. Hampir semua negara maju telah memperkenalkan hambatan non tarif ini untuk perdagangan. Dua, kuota. Ini kita barunya yang kita pelajari. Ternyata ada lagi yang lainnya. Perizinan dan sebagainya. Kuota impor adalah memberlakukan batasan sejumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Gangguan ini sering dikaitkan dengan penerbitan lisensi. Lisensi. Negara bisa memaksakan kuota impor tuna bila diizinkan. Kuota terkait izin perdagangan luar negeri. Hal ini erat kaitannya dengan pembatasan impor pada komoditas tertentu. Impor membutuhkan jumlah atau harga barang tertentu. Mereka yang telah menerima izin untuk memasuki negara itu pada periode tertentu. Kegagalan ini bisa bersifat sepihak. Dalam kata lain yang dikenakan oleh negara pengimpor tanpa negosiasi dengan negara pengekspor. Namun kedua belah pihak baik-baik saja. Wah, ini agak bingung membacanya di sini. Nomor 3 namanya pembatasan kuantitatif. Apa ini pembatasan kuantitatif? Nah, ini banyaknya adalah suatu bentuk hambatan administratif langsung oleh peraturan perdagangan luar negeri suatu negara. Sebagai akibat dari hambatan perdagangan ini, fluktuasi harga biasanya menyebabkan kerugian konsumen. Kisaran item yang lebih mahal dan terbatas, sisi lain perusahaan yang menggunakan bahan impor dalam proses produksinya meningkatkan biaya produksi. Nah, ini suatu hambatan langsung ya. Jumlah, dia dalam bentuk jumlah, misalnya ekspor kopi sekian ribu ton, nah gitu. Ya. Kemudian yang nomor 4, voluntary export control adalah pengendalian ekspor secara sukarela. Hambatan perdagangan semacam ini merupakan tindakan sukarela oleh negara pengekspor, bukan negara pengimpor. Pembatasan ekspor sukarela ini umumnya dikenakan atas permintaan negara pengimpor dan mungkin melibatkan penyeberangan voluntary export control. Ya. Nah, itu tadi ya jenis-jenis ya. Nah, hambatan perdagangan. Efektivitas kebijakan non tarif. Nah, ini udah
tujuan dari penelitian ini ya. Kalau kita hanya melihat apa bentuk-bentuk tarif dan tarif aja ya. Kita lihat lagi apa yang perlu kita cari. Nah ini penting nih. Hasil dan pembahasan kebijakan kepabeanan negara pengimpor terkait biaya masuk olahan tuna. Biaya masuk adalah pajak yang dipungut ketika barang melintasi perbatasan. Tarif impor biasanya dikaitkan dengan proteksionisme, sebuah kebijakan ekonomi negara yang membatasi perdagangan antar negara. Proteksionisme. Banyak negosiasi perdagangan internasional dan perjanjian multilateral telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan tarif ini. Meskipun banyak tarif perdagangan yang telah dihapuskan, komoditas tertentu seperti makanan laut masih memerlukan perlindungan yang lebih kuat dan komoditas tersebut masih dikenakan tarif impor. Harga terendah diklaim untuk produk impor. Nah, ini ya. Tabel 3 menunjukkan kebijakan kepabeanan Indonesia dari importir tuna olahan. Kebijakan tarif 35%. Jadi negara-negara tujuan ekspor kita itu mengenakan pajak 35%. Diberlakukan oleh AS. 35% bayangkan. Sangat tinggi ya, sepertiga dari harga. Misalnya harganya $100, maka menjadi $135. Tambah pajaknya $35. AS adalah salah satu tujuan utama ekspor. Nah, ini. AS pula yang tujuan utama ekspor, mereka pula yang menerapkan pajak yang tinggi, tarif yang tinggi. Kemudian Aljazair nomor 2 memiliki tarif tertinggi kedua, Aljazair ya. AS baru Aljazair sebesar 30%. Uni Eropa juga menerapkan tarif tinggi hingga 20,5. Nah, ini dia tarif negara pengimpor nih. Oh, rata-rata tinggi ya. Lihat dulu. Algeria 30%, 35%. Waduh. Belanda 20,5%, Belgia 20,5%, Bulgaria 20, rata-rata Uni Eropa 20,5. Cina 0, Cina tidak menerapkan. Jepang juga tinggi 20,5. Jadi pemasukan bagi negara ya, bagi negara mereka kalau mereka menerapkan tarif yang tinggi. Ya, tarif negara pengimpor atas ikan tuna olahan Indonesia. Tadi kebijakan tarif, sekarang kebijakan mentarif negara-negara importir atas tuna olahan. Tindakan non-tarif yang dikenakan oleh negara pengimpor terhadap ikan tuna olahan Indonesia meliputi SPS ini tadi, sanitasi ya, TBT, pemeriksaan pra pengapalan, perizinan, pembatasan kuota, dan lain-lainnya. Termasuk juga ada hak kekayaan intelektual ya, termasuk juga tindakan intelektual dan hak milik. Yang pertama ini tadi, sanitary and phytosanitary, SPS. Sanitary action merupakan kebijakan non-tarif yang terutama diterapkan pada produk olahan tuna Indonesia. Langkah-langkah ini membantu melindungi kehidupan manusia atau hewan dari risiko yang ditimbulkan oleh aditif, kontaminan, racun atau patogen ini. Jadi racun atau zat-zat kimia yang di dalam makanan. Kecuali Togo, hampir seluruh importir tuna olahan Indonesia menerapkan persyaratan SPS ini. Sanitary dan phytosanitary. Jadi diperiksa gitu ikan Indonesia masuk ke sana mereka periksa ya di lab mereka. Cina merupakan negara dengan SPS terbanyak dengan total 57 level, bayangkan 57 level. Yang kedua adalah AS dengan berbagai ukuran SPS. Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab juga merupakan negara pengimpor dengan menerapkan langkah-langkah SPS khusus untuk tuna olahan dari Indonesia. Negara-negara pengimpor yang tergabung dalam Uni Eropa menerapkan langkah-langkah SPS yang sama dalam 10 tahap. Yang paling tinggi tadi Cina ya, 57 tahap. Terdapat 35 pedoman SPS yang diterapkan oleh negara pengimpor terhadap produk olahan tuna Indonesia. Jenis pedoman SPS yang paling umum digunakan adalah
pelabelan, label, sertifikasi, pengemasan, dan persyaratan batas toleransi residu. Nah, ini yang paling sering. Tabel 4 jenis tindakan sanitary dan fitosanitary. Kita lihat dulu ya. Ini. Persyaratan pelabelan, persyaratan inspeksi, batas toleransi untuk residu atau kontaminasi zat tertentu, non-mikrobiologis, persyaratan sertifikasi, persyaratan pengemasan, persyaratan pengujian, kriteria mikrobiologis pada produk akhir, larangan geografis, persyaratan higienis, perlakuan untuk mengeliminasi hama tumbuhan dan hewan atau organisme penyebab penyakit dalam produk akhir. Nah, ini ya contoh-contohnya. Label, inspeksi, kontaminasi zat tertentu, residu ya. Nah, contoh-contoh yang diterapkan, hambatan non tarif yang diterapkan. Nah, ini yang kedua, tadi SPS, yang kedua technical barrier to trade atau TBT. Kebijakan non tarif yang paling umum setelah tindakan SPS adalah technical barrier to trade. TBT adalah tindakan yang terkait dengan standar teknis di luar ruang lingkup SPS. Nah, ya, standar teknis di luar lingkup tindakan SPS dan prosedur evaluasi yang terkait dengan pemenuhan standar teknis. Langkah-langkah TBT untuk produk olahan tuna Indonesia meliputi sertifikasi, pelabelan, pengemasan produksi, persyaratan mutu dan kinerja produksi, transportasi, penyimpanan, dan penilaian kelayakan. Seperti halnya TSPS, persyaratan pelabelan dan sertifikasi khusus untuk kebijakan TBT. Penandaan TBT berisi informasi teknis tentang produk seperti petunjuk penggunaan. Nah, jadi harus ada petunjuk penggunaan ya. Tindakan TBT yang terutama diterapkan oleh negara-negara pengimpor untuk produk olahan tuna Indonesia, penggunaan kaleng. TBT terbesar untuk komoditas ini adalah Cina dengan 49 kaleng. Sedangkan importir tuna olahan Indonesia lainnya kurang dari 20 kaleng. Oman merupakan satu-satunya negara yang tidak menerapkan kebijakan non-tarif. Nigeria dan Yordania hanya memiliki satu jenis TBT. Nigeria hanya menerapkan persyaratan label saja, dan Yordania hanya menerapkan persyaratan kualitas, keamanan, dan kinerja produk. Nah, jadi demikianlah materi kita hari ini mengenai contoh-contoh kebijakan tarif dan non-tarif yang diterapkan oleh negara-negara importir. Dalam hal ini produknya adalah produk perikanan, yaitu olahan ikan tuna dari Indonesia. Nah, jadi kalau kalian ingin lebih memperdalam lagi, kalian cari di internet banyak ya, jurnal-jurnal yang bercerita mengenai hambatan tarif dan non-tarif. Ini hanya satu membuka wawasan saja ya, menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk lebih mendalamnya tentu harus Anda sendiri yang belajar sendiri ya, mencari sendiri, otodidak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.